Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Baik, perkenalkan nama saya Oncik. Saya dari Stipa Santo Serius Ruteng. Saya akan membawakan katekisi di KBG ini. Baik. Yang kedua, terima kasih kepada Ketua KBG yang telah menerima saya sebagai fasilitator untuk melakukan katekisi pada sore hari ini. Baik. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Baik, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita pada kesempatan ini. Tema katekisi pada sore hari ini yaitu peran umat Kristiani dalam melawan korupsi. Diangkatnya tema katekisi pada hari ini pertama-tama untuk mengajak kita sebagai umat Kristiani untuk bersatu hati dan mengarahkan seluruh pikiran kepada Tuhan dalam katekisi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Tuhan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Tepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita sukses berkenan kepadanya. Satukan hati umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas berkat, cinta dan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai manusia yang dilengkapi akal dan budi. Kiranya Engkau senantiasa membimbing, menyertai kami agar dapat melawan ketidakadilan karena korupsi untuk keadilan dan kesejahteraan hidup kami. Sekarang kami hendak melaksanakan katekisi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami bisa melaksanakan katekisi ini dengan baik. Doa ini kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selanjutnya kita akan melihat dan mendalami situasi konkret. Saya akan membacakan cerita dan kita akan mendengarkan sama-sama. Ceritanya tentang pemuda yang berani. Di tengah kota yang dinamis dan penuh kehidupan, hiduplah seorang pemuda bernama Bima. Bima adalah seorang mahasiswa yang berdedikasi pada studi hukum. Ia memiliki semangat yang kuat untuk membuat perubahan positif di masyarakat, terutama dalam mengatasi isu korupsi yang merusak kehidupan banyak orang. Suatu hari, Bima mendengar berita tentang sebuah kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah di kota tersebut. Kasus ini menimbulkan indignasi di kalangan masyarakat, tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan. Bima yang selalu peduli terhadap keadilan dan kesetaraan memutuskan untuk berbuat sesuatu. Bima memulai dengan mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus korupsi tersebut. Ia bekerja keras, bahkan di luar jam kuliah, untuk memastikan bahwa semua fakta dan bukti yang dia kumpulkan adalah akurat dan kuat. Setelah mengumpulkan semua bukti, Bima memutuskan untuk melaporkannya kepada lembaga pengawasan yang berwenang. Namun, Bima juga menyadari bahwa korupsi seringkali tidak hanya berakar pada korban, tapi juga pada pelaku. Oleh karena itu, Bima memutuskan untuk mencari cara
untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keadilan dan bagaimana mereka dapat berperan dalam mencegah korupsi. Bima mulai mengadakan kampanye edukasi di sekolah-sekolah dan komunitas di kota tersebut. Ia berbagi cerita tentang korupsi dan bagaimana korupsi merusak masyarakat. Bima juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi, seperti melaporkan kasus korupsi yang mereka temui. Kampanye edukasi Bima mendapatkan respon yang luar biasa. Masyarakat mulai lebih sadar tentang pentingnya keadilan dan bagaimana mereka dapat berperan dalam mencegah korupsi. Bima juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil. Setelah beberapa bulan, Bima berhasil mendapatkan tindakan dari lembaga pengawasan terhadap kasus korupsi yang dia laporkan. Ini adalah kemenangan yang tidak mudah dicapai, tetapi Bima tidak menyerah. Dia terus berusaha untuk membuat perubahan positif di masyarakat, tidak hanya dalam mengatasi korupsi, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan bertanggung jawab. Baik, sudah jelas tadi ceritanya tentang pemuda yang berani tadi. Baik, setelah kita mendengar tadi secara lebih mendalam, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cerita tadi. Baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan kita setelah kita mendengar cerita Bima ini tadi? Bagaimana perasaan kita terhadap Bima ini tadi? Baik, terima kasih. Silakan. Bapak fasilitator dari saya. Perasaan saya setelah mendengarkan cerita tersebut tadi, saya merasa kagum dan juga saya merasa senang ya. Saya merasa senang karena saya melihat Bima itu yaitu sebagai pemberani. Senangnya di sini itu dia tidak membiarkan masalah yang ada di depan matanya itu, dia tidak membiarkan begitu saja, lalu dia mencari cara untuk bagaimana cara mengatasi masalah korupsi yang ia lihat dalam cerita tersebut tadi. Lalu dari situ Bima tadi berani untuk membuat berita. Ia juga menyusunnya sedemikian rupa untuk dilaporkan kepada pihak yang berkewajiban. Lalu Bima juga di sini tadi berhasil mengambil respons dari masyarakat, dan ia mendapatkan pujian dari masyarakat. Terima kasih kepada saudara. Mungkin ada lagi dari kita yang berkaitan dengan, ya silakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perasaan saya tentang berita tadi yaitu saya merasa bangga dan terharu, serta saya merasa kagum terhadap Bima, yaitu seorang pemuda yang berani memecahkan masalah besar, masalah korupsi di masyarakat atau di negaranya sendiri. Dia seorang mahasiswa tapi berani mengambil resiko yang sangat besar untuk mendapatkan untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, itu saudara saya. Terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah mendengar cerita tadi, lalu pertanyaannya, bagaimana Bima memulai perjuangannya dalam mengatasi
kasus korupsi yang terjadi di kota tersebut. Bagaimana cara Bima dalam mengatasi? Ya, silakan. Dari saya, Bima memulai dengan mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus korupsi tersebut. Ia bekerja keras bahkan di luar jam kuliah untuk memastikan bahwa semua fakta dan bukti yang dia kumpulkan adalah akurat dan benar. Setelah mengumpulkan semua bukti, Bima memutuskan untuk melaporkannya kepada lembaga pengawasan yang berwenang. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya, apa yang mendorong Bima ini untuk berbuat sesuatu terhadap kasus korupsi yang terjadi di kota tersebut? Ya, silakan. Bima memiliki semangat yang kuat untuk membuat perubahan positif di masyarakat, terutama dalam mengatasi isu korupsi yang merusak kehidupan banyak orang. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apa yang berhasil dicapai oleh Bima setelah beberapa bulan berjuang melawan korupsi? Baik dari saya, Ya, silakan. yang dicapai Bima dari badan tadi itu, Bima berhasil mendapatkan tindakan dari lembaga pengawasan terhadap kasus korupsi yang dia laporkan dan menunjukkan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah mendengar cerita tadi, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita berkaitan dengan cerita pemuda yang berani ini tadi? Bima ini seorang pemuda yang sangat berani. Apa pesannya untuk kita? Ya. Setelah kita tadi mendengarkan kisah dari Bima ini, kita mendapatkan sebuah ajakan atau pesan penting dari kisah Bima ini, bahwa pentingnya kita menanamkan sikap pemberani dalam diri kita, dan kita harus tekun, tidak mudah menyerah dalam menanggapi atau merespons persoalan yang kita hadapi. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada pengalaman atau situasi yang berkaitan dengan cerita ini tadi. Mungkin ada pengalaman yang sama yang berkaitan dengan cerita Bima ini tadi. Silakan, 1-2 orang, saya persilakan. Ya, dari saya, ya, ada pengalaman khususnya itu di Momere. Ada sebuah KBG dipimpin oleh ketua KBG-nya itu ibu-ibu bersalah, ya, ibu-ibu. Dan bendaharanya itu dia punya laki sendiri, suami sendiri. Dan setiap saat pengumpulan dana KBG itu selalu dia suaminya itu yang pegang bendahara, sebagai seorang bendahara yang pegang. Dan di sini ada seorang mahasiswa, saya juga tidak tahu namanya itu karena dia hanya beberapa bulan saja di kampung. Dia melihat bahwa bendaharanya itu tidak begitu maksudnya setiap saat kumpulan dana tidak ada ya, tidak ada hasilnya tuh, hasil pengumpulan dana, tidak ada buktinya bahwa mereka begini, mereka membantu menyumbangkan sembako kepada panti asuhan. Tidak ada buktinya toh. Jadi si mahasiswa ini mencari cara untuk
mengetahui apa sebenarnya penyebabnya ini. Dia mencari cara, dan pada saat berkati-kati begini dia membicarakan tentang semuanya toh, membicarakan tentang semuanya. Jadi masyarakat juga bingung kenapa uang yang kami kumpulkan ini tidak ada bukti sama sekali. Nah, saat waktu selesai katekese, ketua KPG dia punya istri sendiri bertanya pada suaminya, uangnya itu di mana? Terus dia bilang dia main judi. Uang yang kumpul uang dana tuh dia buat untuk main judi. Nah sekarang terbukti sudah bahwa dia mengambil semua uang yang dikumpulkan oleh umat tersebut. Itu saja. Baik, terima kasih kepada saudara yang telah menyaringkan pengalamannya. Dan dari cerita tadi mungkin sangat sedih juga satu sisi, terus satunya juga istrinya itu dia tidak mau berpihak pada suaminya. Jadi pesan juga yang bisa diambil dari cerita itu tadi bahwa kita atau anak-anak kita sebagai generasi penerus, bahwa setiap ada persoalan atau mungkin hal-hal yang menurut kita itu tidak sesuai dengan kemauan kita, misalnya dalam ini tadi, dalam lingkup KBG itu tadi ada yang ganjal gitu. Jadi kita harus telah lebih jauh lagi gitu, apa yang sebenarnya itu yang terjadi gitu. Tapi berkat istrinya jadi dia mau jujur di sini tadi, bahwa dia tanya kemana uangnya tadi, atau bagaimana pendapat juga dari kita semua mengenai cerita yang diangkat oleh saudara ini tadi. Bagaimana kesan juga pesan yang mau disampaikan, silakan. Santai sudah, tidak usah tegang. Kesan yang disampaikan di Bapak John, kesan Maksudnya dari kesan tanggapi dari cerita itu tadi tuh, bagaimana tanggapan kita Dari cerita yang cerita. ada? Baik, kalau tidak ada, baik, peran dari kita semua itu yang paling penting itu dalam melawan korupsi itu bukan hanya tugas satu orang, tetapi itu merupakan tugas dari kita semua dalam mengedepankan nilai kejujuran, integritas, dan keadilan yang diajarkan oleh kita. Baik, umat Kristiani dapat menjadi contoh dalam mengedepankan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita bisa tunjukkan itu dalam sikap jujur. Nah, dalam hal-hal kecil itu tadi, misalnya dia sebagai ketua KBG, bagaimana dia punya tanggung jawabnya? Apakah dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya jujur atau tidak? Nah, mulai dari situ kita bisa petik bahwa semua tanggung jawab, semua tugas yang kita emban itu kita harus menjalankannya dengan penuh kejujuran. Baik, selanjutnya kita akan menimba inspirasi dari kitab suci. Baik, bacaan dari kitab Yakobus bab 5 ayat 1 sampai 6. Saya minta satu orang untuk membacanya. Bacaan diambil dari kitab Yakobus. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan munah. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatannya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir, tapi upah buru-buru yang menuai ladangmu yang telah kamu biarkan tidak dibayar olehmu. Berseru-seru dan seruan mereka telah masuk ke telinga Tuhan semesta. Kamu telah hidup mewah di bumi ini, dan kamu telah menikmati kesenangan-kesenangan. Kamu telah mengemukakan hatimu pada hari pembantaian.
Kamu telah mengecam dan membunuh orang yang benar, tetapi ia tidak mempertahankan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada. Baik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mendalami kitab suci ini tadi. Baik, pertanyaan yang pertama, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Yakobus kepada orang-orang kaya dalam kitab Yakobus ini? Ya, silakan. Dari saya, pesan yang ingin disampaikan adalah peringatan tentang sengsara yang akan menimpa mereka karena penyalahgunaan kekayaan dan ketidakadilan terhadap orang lain. Iya, baik, terima kasih. Lalu pertanyaan yang keduanya, apa kritik oleh Yakobus terkait perilaku orang-orang kaya dalam kitab suci tersebut? Dari saya, kritik yang dilakukan oleh Yakobus, ia mengkritik mengenai perilaku hidup mewah, penolakan untuk membayar upah guru-guru, dan mengemukakan hati yang menghalangi keadilan. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan yang berikut, mengapa Yakobus menekankan pentingnya membayar upah guru-guru yang bekerja di ladang orang-orang kaya? Ya, silakan. Yakobus menekankan pentingnya membayar upah guru-guru karena seruan mereka yang tidak dibayar telah didengar oleh Tuhan dan merupakan bentuk ketidakadilan yang harus diperhatikan. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apa akibat yang akan menimpa orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahan dan mengecam serta membunuh orang yang benar? Baik, dari saya, akibat yang menimpa orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahan dan mengecam serta membunuh orang-orang yang benar, itu menurut Yakobus itu kekayaan mereka akan menjadi sia-sia, dan karat dari kekayaan mereka akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Mereka juga akan menghadapi kesengsaraan dan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Yakobus tadi memberikan peringatan kepada orang-orang kaya tentang bahaya penyalahgunaan kekayaan dan ketidakadilan. Baik, di dalam kitab Yakobus itu jadi menekankan bahwa ketika kita mempekerjakan orang, dan itu harus membayar upahnya dengan layak. Begitupun juga dengan kita, ketika nanti kita menjadi bos dan kita akan mempekerjakan karyawan, dan itu harus membayar mereka dengan upah atau gaji yang layak. Itu juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Gaji yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Iya, betul. Ya. Pesan yang ingin disampaikan kepada kita oleh Yakobus itu pentingnya hidup keadilan. Keadilan punya sama rata, kamu punya kewajiban dan hak itu setara. Baik, terlepas dari itu bahwa di lingkungan sosial kita, entah itu kita memiliki kekayaan, tapi kita juga memiliki hati yang besar untuk orang-orang yang lemah di sekitar kita. Baik, untuk itu selanjutnya bagaimana cara kita rencana tindak lanjut atau aksi konkret setelah kita mendengarkan katekesi ini tadi? Apa yang perlu kita buat setelah kita melakukan katekesi ini? Ya, dari saya, rencana tindak lanjutnya itu yang pertama itu refleksi pribadi. Ya, refleksi pribadi ini mengambil waktu untuk merenungkan pesan yang disampaikan oleh Yakobus dan mempertimbangkan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan evaluasi sikap terhadap kekayaan, keadilan, dan perlakuan terhadap sesama. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu seperti yang tadi ada bilang tadi, membayar upah yang layak kepada pekerja. Ya, kita harus memastikan bahwa kita tuh harus membayar upah yang layak kepada para pekerja atau budak atau buruh
yang bekerja untuk kita. Kita juga menghargai kontribusi mereka dan memperlakukan mereka dengan adil. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi aksi atau tawaran yang bisa diangkat Dari saya, ya. Terima kasih, silakan. rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan setelah melaksanakan katekesi ini, yaitu merubah perilaku kita. Jika kita memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kemewahan atau terlibat dalam praktik ketidakadilan, kita sebaiknya mempertimbangkan untuk mengubah perilaku tersebut dan mengadopsi sikap yang lebih adil dan bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, itu tadi beberapa rencana tindak lanjut tadi atau tawaran aksi konkret. Yang pertama tadi refleksi pribadi. Baik, refleksi pribadi, kita merenungkan bahwa apa yang telah terjadi selama ini, apakah kita sudah memberikan sikap atau perbuatan kita itu secara adil terhadap sesama atau tidak. Lalu mengubah perilaku kita. Mungkin di antara kita mengalami hidup yang berkemewahan, tapi untuk itu di atas segalanya adalah kita juga melihat orang-orang yang berada di bawah kita gitu. Jadi kita melihat, kita memberikan hati kepada mereka, membantu orang-orang itu. Nah, mungkin itu saja aksi atau tawaran yang bisa disampaikan. Lalu yang berikutnya saya minta 2 orang untuk melakukan doa permohonan. Marilah kita berdoa pada diri kita sendiri. Semoga Tuhan melindungi kita dan menuntut kita kepada jalan yang benar, dan kita kepada jalan yang benar dan melakukan perbuatan adil. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa agar kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan pesan dari Yakobus tadi dalam firman ini, supaya kami semakin bersikap adil dan meneladani sikap Yakobus yang mengecam orang-orang yang telah tindakan tidak adil. Marilah kita memohon, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengajaran yang Engkau berikan melalui kitab Yakobus tadi. Engkau mengingatkan kami tentang pentingnya hidup dengan integritas, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Kami mohon ampun jika kami pernah terlibat dalam praktik ketidakadilan atau hidup dalam kemewahan tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Bimbinglah kami untuk merenungkan pesan ini dalam hati, untuk memberikan kekuatan untuk mengubah perilaku kami yang tidak adil. Bantulah kami untuk membayar upah yang layak kepada mereka yang bekerja untuk kami, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam segala aspek hidup kami. Doa ini kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada wajah-Mu yang suci, mata-Mu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdi-Mu berdoa, oh Bunda penghaju abadi. Engkau pangku anak-Mu, Yesus Putra Allah.
suka dan duka hatimu, hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. dalam Bapa Selamat sore.